teman-teman semua, perkenalkan aku Sepi Septiani Putri selaku perwakilan dari kelompok 1. Sini aku sudah bersama dengan salah satu kelompok organisasi. Mungkin kalian bisa perkenalkan singkat dulu. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Muhammad Fasyal Haq, bisa dipanggil Fasya. Aku dari Green Generation Kalimantan Tengah dan sekarang menjabat sebagai Ketua Green Generation Kalimantan Tengah periode 2025-2026. Terima kasih perkenalan singkatnya. Kita udah kedatangan Ketua Green Generation Kalimantan Tengah ya teman-teman. Mungkin langsung aja tanpa berlama-lama kita masuk ke dalam sesi wawancara. Kak, aku bakal ngajuin 5 pertanyaan yang harus kakak jawab. Nah, pertanyaan pertama, menurut kakak sendiri apa perubahan yang paling terasa di dalam diri kakak setelah masuk ke dalam suatu organisasi? Oke baik, dari aku sendiri yaitu adalah meningkatnya soft skill dan juga hard skillku. Yang dimana ketika soft skill itu kita banyak belajar hal, misalnya seperti kepemimpinan, public speaking, manajemen waktu, dan manajemen organisasi. Yang dimana hal itulah yang menjadikan kita ketika kita sudah tidak lagi berada di organisasi, kita bisa bermanfaat gitu di lingkungan dunia kerja pastinya. Oke, betul sekali. Lalu kita masuk ke pertanyaan kedua, bagaimana satu orang anggota bisa mempengaruhi budaya atau kinerja dalam suatu organisasi? Menurut aku pribadi ya, jadi satu orang itu kenapa bisa mempengaruhi gitu, karena setiap orang itu memiliki hal-hal yang berbeda gitu, misalkan ada yang membawa positif, ada yang membawa negatif, dan hal itulah yang bakal menjadi faktor utama penyebab di sebuah organisasi tersebut. Oke, baik. Lalu untuk pertanyaan yang ketiga, apa kendala utama paling sering yang bisa menghambat kerja dalam suatu organisasi? Baik, dari menurut pengalamanku pribadi, itu yang pertama adalah komunikasi, yang dimana komunikasi ini sangat penting gitu. Ketika komunikasi itu tidak berjalan dengan baik, maka ketika program sudah kita rencanakan, manajemen waktu yang sudah kita rencanakan, dan hal-hal yang sudah kita rencanakan itu bakal terbuang sia-sia gitu jika komunikasinya buruk dalam organisasi itu. Baik, betul banget sih teman-teman semua. Lalu untuk pertanyaan yang keempat, jika ada anggota yang mulai pasif, gimana sih cara kayak hal atau langkah deh yang organisasi bisa lakuin buat ngerangkul kembali anggota yang pasif tersebut untuk mulai aktif lagi di keorganisasian? Oke, baik. Dari aku pribadi sebagai seorang pemimpin ya, itu tuh harus kita melakukan pendekatan secara personal gitu antara aku dan dia gitu. Jadi ketika kita bertanya kenapa sih dia pasif gitu di organisasi, mungkin kita bertanya-tanya kan gitu, dan pastinya kita harus bertanya gitu. Mungkin dia ada masalah di keluarga, pertemanan, bahkan kecintaan gitu, yang mana tidak bisa kita ketahui gitu. Makanya hal itulah yang menyebabkan dia bisa pasif di organisasi. Iya, bener banget ya teman-teman, pasti ada kendala-kendala lainnya ya. Lalu untuk pertanyaan yang terakhir nih Kak, bagaimana gaya kepemimpinan ketua organisasi atau kakak sendiri sebagai ketua saat ini, dan apa dampaknya terhadap semangat serta kinerja anggota? Menurut aku ya, sistem kepemimpinan itu aku menggunakan sistem demokratis gitu, yang dimana ketika suatu keputusan itu tidak hanya aku saja yang mengambil, tapi melakukan keputusan bersama anggota-anggota yang lainnya, yang dimana itu adalah hak mereka untuk meluangkan ide-ide mereka ke dalam sebuah organisasi itu. Baik teman-teman semua, pasti kalian udah kayak mendengarkan jawaban-jawaban yang sangat luar biasa dari Kak Fasya sendiri. Nah, apalagi jawaban yang terakhir ya, itu sesuai banget sama definisi organisasi sendiri, yaitu wadah bagi individu atau kelompok untuk berinteraksi secara lebih terstruktur, terkolaborasi, lalu dikoordinasikan dengan secara sadar untuk mencapai tujuan bersama, yang dimana hal itu udah ditetapkan ya teman-teman. Nah teman-teman semua, kita udah menyelesaikan wawancara nih Kak yang 5 pertanyaan tadi ya. Mungkin kalian kalau misalkan mau tanya-tanya lebih dalam terkait dengan Green Generation Kalimantan Tengah, bisa langsung menghubungi atau men-DM Instagram Kapasya di bawah sini. Wah, lalu untuk kali ini mungkin sudah selesai. Kita cukupkan sampai di sini saja. Kita ucapkan terima kasih banyak lagi sama Kapasya udah membersamai kita pada malam hari ini dengan pertanyaan yang cukup sangat-sangat baik, dijawab dengan sangat lancar, kemudian dengan sangat aktif. Kakak ini keren banget guys. Sampai situ dulu. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih kakak.